Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dian Kartikasari. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan Decision Support System analisis beban kerja. Baik, pertama kali saya akan menyampaikan problem rasional dan problem statement-nya. Problem rasional pada analisis beban kerja ini adalah manajemen beban kerja yang baik, penting untuk efisiensi operasional dan peningkatan kepuasan karyawan. DSS dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan SDM dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk distribusi tugas yang adil dan efektif. Lalu, apa problem statement-nya? Jadi, ketidakseimbangan beban kerja dapat menurunkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kualitas layanan, sehingga DSS dibutuhkan untuk mengukur dan mengatur beban kerja secara tepat agar alokasi SDM optimal. Lalu, tujuannya apa? DSS ini memiliki tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi beban kerja secara akurat berdasarkan data SDM yang ada, waktu kerja tersedia, dan jenis tugasnya. Lalu yang kedua adalah memberikan rekomendasi alokasi SDM yang lebih efisien untuk mengurangi potensi kelebihan atau kekurangan beban pada individu atau tim. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas operasional dan kepuasan karyawan melalui pemantauan beban kerja yang seimbang, sehingga mendukung produktivitas serta kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, manfaat dari DSS sendiri yaitu yang pertama adalah optimalisasi alokasi SDM, sehingga dapat lebih tepat mengalokasikan SDM di setiap unitnya. Lalu yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan berbasis data. Jadi DSS ini membantu manajer atau manajemen untuk mengambil keputusan apakah perlu penambahan atau perubahan atau pengurangan ataupun redistribusi tugas dan SDM. Lalu yang ketiga adalah peningkatan produktivitas dan kualitas layanan. Jelas dengan pengaturan beban kerja yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Lalu yang keempat adalah reduksi stres dan burnout. Dengan pengaturan beban kerja, otomatis stres dan kelelahan pada SDM dapat diminimalisir. Lalu, yang ketiga adalah terakhir adalah efisiensi operasional rumah sakit. Jelas, dengan adanya pengaturan beban kerja yang baik, otomatis turnover karyawan juga akan turun. Nah, berikut saya tampilkan map knowledge domain-nya. Jadi, analisis beban kerja ini merupakan salah satu bagian dari proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmen sendiri ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan human resources, yang kedua adalah job posting, yang ketiga adalah candidate screening, yang keempat adalah selection and hiring, dan yang kelima adalah onboarding. Jadi, analisis beban kerja ini merupakan bagian dari identifikasi kebutuhan untuk perencanaan SDM. Lalu berikut adalah mind map untuk domain DSS. Di sini menunjukkan memang dari proses input sampai dengan feedback. Dan di sini adalah user penggunaan analisis beban kerja ini adalah HRD, manager unit, dan staff unit. Nah, dari analisis beban kerja ini kita harus mengidentifikasi setiap tahapan dari proses input, proses, output, dan feedback. Dari input sendiri, di sini kita harus menentukan jenis SDM-nya. Lalu yang kedua, waktu kerja tersedia, lalu komponen beban kerja sendiri berupa tugas dan waktu norma dan norma waktu dalam pelaksanaan tugas pokok maupun tugas penunjang. Lalu yang kedua adalah proses. Nah, di proses ini perlu dilakukan perhitungan standar beban kerja dan perhitungan standar tugas penunjang. Lalu menghitung kebutuhan SDM yang ada saat ini. Nah, dari input dan proses ini didapatkan output adalah tekanan beban kerja, di mana kita dapat mengkategoriskan menjadi tinggi, normal, dan longgar. Lalu yang kedua adalah prestasi kerja. Nah, dari Kalimat tersebut kita bisa membuatkan diagram pengaruh, influence diagram, di mana beban kerja ini dipengaruhi 3 komponen utama. Yang pertama adalah waktu kerja tersedia, yang kedua adalah jumlah SDM tersedia, yang ketiga adalah durasi kerja, di mana setiap komponen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk waktu kerja tersedia, ini dipengaruhi oleh hari kerja, jam kerja, cuti kerja, hari pelatihan. Lalu untuk jumlah SDM tersedia ini, kita harus memastikan bahwasanya jumlah SDM yang ada saat ini itu berapa.
Lalu yang ketiga adalah durasi kerja, di mana ini dipengaruhi oleh tugas pokok dan tugas penunjang, dan di mana tugas pokok dan tugas penunjang ini dipengaruhi oleh unit kerja, jabatan SDM, dan jenis SDM. Nah, beban kerja sendiri ini akan berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. Lalu selanjutnya adalah alur DSS. Dalam membuat DSS, kita harus membuatkan flowchart di mana membantu dalam penyusunan DSS ini. Di mana proses penyusunan DSS ini dimulai dari penginputan data. Kita harus memastikan input data ini lengkap dan akurat dari jenis SDM, pendidikan, jumlah hari kerja, tugas pokok dan penunjang dan jumlah waktunya. Lalu yang kedua adalah kita menghitung standar beban kerja di mana eh, harus sesuai dengan tugas pokok dan nomor waktu yang eee, sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga adalah menghitung standar tugas penunjang, yang keempat adalah menghitung kebutuhan SDM. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui tekanan beban kerja. Nah, dari pengukuran tekanan beban kerja ini kita dapat melihat apakah tekanan beban kerja ini tinggi atau longgar. Nah, di saat tekanan beban kerja tinggi ini, kita bisa memberikan keputusan apakah perlu penambahan jika ya bisa melakukan proses rekrutmen SDM. Jika tidak, perlu melakukan redistribusi tugas. Nah, alur ini digunakan untuk proses penyusunan DSS. Nah, dari alur tersebut kita bisa membuat decision rule formation-nya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan hipotesis nolnya, di mana beban kerja saat ini sesuai dengan standar normal atau tekanan beban kerjanya 1. Dan kita bisa membuat hipotesis alternatifnya jika beban kerja saat ini tidak sesuai dengan standar atau tekanan beban kerja tidak sama dengan 1. Nah, berikut adalah tabel di mana kita bisa melihat bahwasanya jika H0 benar atau TBK sama dengan 1, maka diterima yaitu dengan alokasi sumber daya. Jika H0 benar dan diterima, mohon maaf, alokasi sumber daya manusia itu merupakan sudah sesuai dengan standar. Jika ditolak, maka diperlukan redistribusi tugas. Lalu jika H1 benar dan diterima, maka perlu dilakukan pengaturan SDM karena dianggap karena SDM ini kurang sesuai dan perlu distribusi tugas atau SDM. Nah, jika H1 ditolak, maka alokasi SDM saat ini sudah sesuai. Nah, dari proses DSS ini sendiri, kita dapat melakukan evaluasi dari semua tahapan tadi, dari mulai input, proses, output, dan feedback. Di proses input, kita bisa mengevaluasi kelengkapan data dan akurasi data. Dan untuk evaluasi pada prosesnya, kita bisa mengevaluasi kepatuhan pada standar, yaitu tugas dan waktu yang telah kita tetapkan. Lalu yang di tahapan output adalah kita bisa mengevaluasi tekanan beban kerja dan evaluasi prestasi kerja yang dicapai. Lalu dari feedback kita bisa melakukan sesuai kepuasan pengguna sehingga kita bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, tentu DSS ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah ketergantungan data dan yang akurat dan lengkap, karena DSS ini sangat bergantung pada data. Lalu yang kedua adalah keterbatasan dalam menangkap faktor kualitatif dan eksternal. Nah, di mana DSS ini tidak bisa membaca faktor-faktor kualitatif seperti stres kerja, lalu psikososial, maupun faktor-faktor eksternal yang ada terjadi dalam yang mempengaruhi beban kerja. Lalu yang ketiga adalah kurangnya kemampuan penyesuaian kondisi yang berubah. Karena pelaksanaan tugas itu akan bisa sangat berpotensi sekali untuk terjadi perubahan. Nah, ini tidak bisa dibaca oleh DSS. Lalu yang keempat adalah keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Sehingga saat memberikan keputusan itu yang bersifat kompleks, DSS ini masih terbatas atau kurang optimal. Nah, kesimpulannya adalah sistem pendukung keputusan atau DSS untuk analisis beban kerja merupakan alat yang strategis yang membantu manajemen dalam mengoptimalkan alokasi SDM. Dengan mengukur dan mengevaluasi beban kerja yang secara objektif, DSS mendukung distribusi tugas yang lebih efisien, mengurangi risiko stres, meningkatkan kepuasan serta produktivitas karyawan, meskipun ada keterbatasan. Tetapi DSS ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki manajemen beban kerja pada karyawan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dan cukup sekian untuk presentasi DSS analisis beban kerja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.